Halo semuanya. Capek ya? Capek banget. Aku masih capek loh sampai sekarang. Sama. Kita mau ceritain nih soal honeymoon kita yang romantis banget itu. Romantis banget. Pokoknya kan pertama kita mau ke Australia karena jadi honeymoon itu gue pengennya itu napaktila sebenarnya ke tempat gue kuliah dulu. Gue dulu kuliah di Adelaide di Australia gitu. Aku ikut program pertukaran pelajar dulu. Jadi aku kesana, yang kesini tuh tapir albino. Lucu nggak? Enggak. Maaf. Abis nikah itu aku pengen kesana jalan-jalan gitu kan. Cuman persoalannya karena kita ribet urusan pernikahan waktu itu, visa gue sih udah jadi, visanya Nisa yang belum. Akhirnya ada yang ngurus lah ya, diurusin ke kedutaan apa segala macam. Cuman gue dengar nih gosip-gosipnya, desas-desusnya bahwa kalau bikin visa Australia itu antara 7 sampai 14 hari kerja. Betul. Bener kan? Gue telepon kemana-mana, katanya lagi ribet kedutaan Australia karena ada satu langkah lagi harus dipenuhin apa-apa nggak ngerti lah. Akhirnya udah hari ketiga apa keempat setelah menikah, visa belum keluar juga. Kesel dong ya kan, kayak aduh gimana nih, mau liburan, aduh pengen liburan gitu kan, pengen honeymoon biar kayak artis-artis di IG, biar masuk Line Today ya kan, foto-foto liburan bulan madu si ini gitu kan, Line Today kan gitu. Akhirnya gue inisiatif lah mesen tiket ke Bangkok biar kita ada liburan dulu nih, liburan dulu ke Bangkok. Nanti kalau visa jadi, nah visa Australia itu kan visa elektronik, jadi begitu, jadi kita tinggal cabut dari Bangkok ya kan. Bayarlah tuh tiket ya kan sama hotel buat ke Bangkok kan. Pergilah kita ke Bangkok, pas di terminal, pas di Soekarno-Hatta, di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3. Lagi naik lorongnya nih, tau kan yang Garbarata ya, apa sih namanya? Iya, jadi ternyata pas bener-bener last minute kita mau pas naik lagi pesawat, jalan, lagi jalan, gitu. gak tau ya aku dapet kabar ternyata visaku udah jadi, itu pas di 7 hari kerja. Gimana dong? Sedih. Kenapa? Bisa aku jadi terus kita mau cabut. Aduh lemes banget gue. Kan? Gue lagi melangkah ke pesawat tiba-tiba bilang visaku udah kelar. Wah gubrak. Ya udahlah akhirnya terbanglah ke Bangkok. Terus kan gue sering banget ke Bangkok bolak-balik buat ngerjain film ya. Post production kan di Bangkok. Jadi nginep di hotel yang biasa buat ngerjain film juga di sana. Terus kita nggak ada rencana juga mau ngapain ya? Nggak ada plan sama sekali, jam berapa mau kemana, makan di mana nggak ada, nggak nyewa mobil juga. Oh iya. Nggak tahu mau ngapain. Lama-lama seru karena makanannya enak. Terus kayak banyak tempat-tempat yang bisa kita lihat, wisata-wisatanya. Terus seru banget ya karena di sana juga kayak nggak terlalu panas gitu, jadi kita mau jalan pun jadi enak banget ya. Suasananya enak banget. Terus di hari kedua kita di Bangkok, hari pertama kan udah kecapean tidur. Besoknya paginya dia bilang aku mau ke Fashion Mall, ke Platinum. Pas banget gue lagi ada kerjaan juga. Ya udah deh kamu pergi deh. Terus aku nulis di hotel. Jadilah. Itu aku kira nih ya yang namanya honeymoon tuh kayak kemanapun itu harus berdua. Ini tuh kayak aku pengen deh ke Platinum. Maksudku bukan aku sendiri gitu loh. Kita bareng berdua gitu kan. Terus kayak oh iya aku juga ada deadline nulis. Hah? Ya udah kamu pergi aja. Ya udah kamu pergi aja. Oh, ya udah. Aku di hotel ngerjain. Tapi baru balik sore. Kasih kan sampai tutup ya. Tapi percayalah kalau misalnya kita belanja lebih enak sendiri dibanding sama pasangan. Soalnya kayak nggak enak gitu loh. Kita lagi lihat dia udah diem ngeliatin kayak sosok ngeliat jam. Sindir nih gue nih. Sindir nih gue nih. Nggak enak. Terus tapi gue dibeliin baju-baju juga ya kan, bukan yang ini sih tapi. Bukan yang ini. Beli baju-baju juga, didananin juga, banyak yang bilang gue lebih terawat sekarang. Berarti dulunya busuk banget kali, nggak tahu juga. Dan pas udah sampai di sana di Platinum dia datang lagi terus bilang kayaknya aku mau kesana lagi. Feeling gue udah mulai nggak enak kan. Akhirnya gue bilang yaudah beli aja koper. Akhirnya beli koper baru ya kan di situ, koper yang lebih gede buat bawain baju-baju yang dia beli di Platinum ya, termasuk baju gue juga terus oleh-oleh buat yang lain ya. Di hari keberapa gitu tiba-tiba ternyata tambelan gue copot, tambelan gigi geraham. Karena gue orangnya panikan kan, jadi maksudnya gue nggak mau nunda-nunda penyakit gitu. Akhirnya kita ke rumah sakit, ke dokter gigi, nggak taunya harus perawatan akar, jadi harus operasi gigi di Bangkok.
Aduh, capek deh ini honeymoon kok tiba-tiba jadi operasi. Udah gitu mana sakit lagi habisnya gitu mesti gue. Terus harus bikin crown segala mahkota di sana gitu. Aduh repot banget deh. Dan itu perawatannya nggak cukup sehari, berhari-hari. Jadi honeymoon kita tuh ya penuh dengan drama nih. Terus kita juga pindah-pindah hotel karena nggak tahu mau tidur di mana kan. Jadi kayak orang-orang lain tuh kalau honeymoon rencanakan dengan matang. Bener. Kalau kita bodo amat ya. Besok mau kemana kagak tahu. Kita nyewa supir, terus supirnya nanya kita mau kemana nggak tahu. Cariin aja tempat-tempat. Akhirnya kita dapet, tapi jadi seru. Ke onsen juga pemandian air panas ya. Oh iya itu seru banget dan bener-bener relax ya pas kita di hari yang bener-bener lagi capek, perjalanan, jalan-jalan segala macam. Jadi buat yang nggak tahu, orang Jepang itu suka mandi air panas. Dan di Jepang itu ada yang namanya onsen, yaitu pemandian umum, di mana orang-orang bisa mandi bareng di sana, cewek sama cowok dipisah. Permasalahannya adalah ini pertama kali gue datang ke onsen, dan onsen yang di Bangkok di Thailand. Begitu gue masuk, semua orang telanjang bulet dong. Jadi nggak pakai handuk, nggak pakai apa, bener-bener dibuka. So, ada satu yang badannya gede banget gitu, terus dia gini berdiri gitu, di pinggir kolam gitu. Nggak tahu tuh ngasih sinyal apaan, nggak ngerti ya, cuman aneh banget. Nih kalau kalian bayangin kalian masuk ke pemandian, itu banyak kolam dan semuanya telanjang, bener-bener nggak pakai handuk, bener-bener dibuka, set cewek gitu. Sih enggak sih. Jalan. Kalau yang cewek gimana? Kalau cewek tertutup sih atas dan dia pokoknya dikasih daleman gitu kan? Gitu untuk pemandian di situ. Oke, nggak. Tapi ada yang nggak pakai dong? Ada sih satu orang, tapi kayak udahlah gitu loh. Iya. Orang tuh cuek banget di sana. Itu benar-benar dibuka gitu. Ada satu, nggak tahu kalau di tempat kamu ya. Kalau di tempatku tuh ada satu taman di mana ada pohon terus ada lingkaran gitu ya kan. Itu orang duduk gitu sambil dibuka semua gini diam gitu. Nah gue kan masuk gini, kalau gue ini pertama kali ngelihat orang telanjang bulat laki-laki depan muka gue gitu kan. Dan gue tuh kayak ada dorongan buat ngeliatin gitu. Maksudnya ya karena aneh gitu kan. Karena gue nggak biasa. Jadi mau nggak mau gue liatin. Kocak banget sih, maksudnya itu pertama kali ke onsen, tapi enak banget ya. Enak banget. Air panasnya, walaupun berapa menit udah pusing ya, berendam di situ ya. Di Jepang tuh pemain air panasnya ada yang sama monyet-monyet gitu, seru banget. Hah? Iya. Jadi nanti rendaman bareng monyet gitu. Serius banget, fotonya gua kasih nih. Nah, abis itu adik gue datang, Yudita si Putri datang, nemenin Anissa, karena Yudit tahu banget kalau liburan sama gua nggak seru. Thank you, Yudit. Kalau keluar negeri sama gue nggak seru karena gue sukanya di kamar doang, ngopi, diam, bengong-bengong doang karena udah tua juga ya. Nggak suka jalan-jalan. Dia tahu banget dia menyelamatkan Anissa Aziza. Dia bikin plan mau kemana aja, nemenin Anissa belanja, macam-macam lah dia gitu. Jadi, nah terus abis itu rencananya kita mau ke Australia kan. Rencananya mau ke Australia, cuma karena visa juga udah keluar. Cuman ternyata udah keburu males, udah keburu ilfeel. Gara-gara nyampe pas mau ke Bangkok ternyata visa Australia keluar tuh jadi kayak ilfeel lu, kayak males gitu nggak sih? Maksudnya kayak ya udahlah gitu. Udah di sini gitu. Aduh udah jadi ya udah nggak taunya gue ingat dulu pas 3 tahun lalu ya sama Fadil sama Katu, teman gue dari India, pernah nginep di Bali Zoo. Dan akhirnya kita nginep lagi di sana. Tempat ini enak, pernah sama Katu juga, pernah sama Fadil juga di Sangtu Villa, seberangnya Bali Zoo sebelah-sebelahan. Akhirnya kita di situ. Jadi waktu itu sebelum sama aku, sama Fadil sama Katu. Bertiga honeymoon juga. Di tempat seromantis itu. Jadi aku kayak ngebayangin aja, karena aku pas datang tuh kaget kayak, wah gila ini ternyata beneran sebagus itu kayak di foto. Terus tiba-tiba keinget kayak, lalu tunggu kayak kamu pernah kesini tapi sama cowok-cowok tuh gimana gitu. Kita tidur satu ranjang bertiga waktu itu. Dan waktu itu kasurnya karena kita kan dingin ya, itu dibuka kan, akhirnya kita tidurnya tindih-tindihan kayak numpuk 3 gitu. Tapi seru ya, abis itu kita main sama gajah ya kan. Iya seru banget. Main sama gajah. Yang seru adalah honeymoon ini di tengah-tengah puasa. Ya kan, dan lucunya itu pas di Bangkok ke Bali itu hari pertama puasa ya kan. Nah di Bali bukanya sejam lebih cepat. Jadi itu keuntungan. Jadi keuntungan buat kita ya di Bali. Jadi bisa motong 1 jam waktu puasa ya. 1 jam setengah. Oh iya 1 jam. Benar. 1 jam waktu puasa itu. Oh ya ada ini lagi, ada si
fotografer ya baik banget ya. Oh iya, ada fotografer. Itu baik banget. Tadinya fotoin teman kita, akhirnya kita tawarin juga. Karena jujur aku tuh selama pacaran sama Bang Dika, aku minta tolong fotoin sama Bang Dika tuh hasilnya tuh nggak bagus. Sampai iya di Bangkok juga aku kan difotoin Bang Dika nggak bagus. Sampai akhirnya pas di Bali itu nggak tahu kayak ada angin apa, terus tahu-tahu pas lagi jalan-jalan di Bali Zoo itu bagusnya bagus banget. Kayak ini serius ya. Ini yang aku kan fotografer. Yang aku dulu ya. Ternyata aku bisa jadi foto. Aku bisa foto sekarang gitu kan. Terus habis itu ada fotografer untuk fotoin kita berdua. Dan hasilnya suka banget ya. Iya, seru. Keren parah, dan padahal fotografer itu masih muda banget. Iya. Thank you buat Dika Ananta. So nama fotografernya ya? Iya. Nah, thank you juga buat Bali Zoo ya sama Sang Tuvilla ya. Kita udah dijamu dengan begitu cakep ya. Jadi kalian harus main ke sana juga, seru banget. Terus sama orang-orang yang meladeni kerendeman gue, aku kan sering planking ya, tiduran di jalan. Itu ada yang nanya ke kamu nggak sih? Itu pas lagi di Bangkok. Itu foto. Itu yang kamu yang fotoin kan? Aku. Takut nggak? Serem nggak? Jadi waktu di Bangkok itu aku dipaksa untuk fotoin abang lagi apa sih? Planking. Iya, planking gitu. Terus itu tempatnya rame parah, banyak anak kecil, banyak orang tua yang masih muda gitu. Ya, maksudnya kita tuh terlihat normal ya. Terus foto di tempat umum dan tempatnya cukup bagus, masa kayak gitu sih fotonya, orang pasti aneh kan. Maksudnya kalau misalnya orang-orang asing itu tahu Bang Dika yang emang suka kayak begitu, ya udah. Tapi ini orang asing yang kayak ini orang ngapain? Ya kan? Iya. Ya habis daripada normal-normal kayak orang-orang lain, ya mending kita bikin honeymoonnya jadi berkesan gitu maksudnya. Dan percayalah, walaupun gue terlihat kayak gini dan fotonya aneh-aneh selama di Bangkok di mana-mana tuh selalu absurd isi Instagramnya, tapi percayalah kita tuh romantis banget. Lihat dong tuh kan, cincin kita membuktikan masih belum dipakai. Mana? Cincin kawinnya mana ya? Tadi cari deh kalau ketemu. Nah, jadi itu ya update tentang honeymoon kita. Kalau misalnya kalian mau honeymoon, gak usah jauh-jauh gitu kan. Bahkan gak usah kayak yang lain-lain, dia harus Eropa apa segala macam. Bangkok aja juga bisa, Bali aja juga bisa. Liburan lokal malah lebih seru ya daripada keluar negeri ya. Dan lebih hemat biaya. Yang penting kalian berdua ngejalaninnya seru ya. Oke, makasih semua yang udah nonton ya. Dadah.